Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Jeffrey. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya Google Drive, termasuk Google Form. Nah, di video kali ini dan beberapa video ke depan kita akan masih tetap membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang ada dari Google yang diberikan secara gratis untuk digunakan kepada para penggunanya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai masih seputaran Google dari kemarin Google Form. Sekarang kita belajar Google Sheet hari ini. Oke, sebelumnya kita buat folder terlebih dahulu biar gampang. Sheet. Kita masuk ke dalam formnya, terus kita pilih New Sheet. Oke. Perhatikan apa yang membedakan Google Sheet ini dengan Excel. Saya kasih contoh. Excel screen, oke. Kalau kita jeli mungkin perbedaannya ya dari toolbar jelas berbeda. Yang satu punya Microsoft, satu punya Google. Tapi secara fitur, secara umum fitur-fitur yang di spreadsheet ini mirip dengan di Excel. Hanya saja di spreadsheet kita tidak perlu pusing untuk save ataupun yang migrasi atau sharing file dengan orang lain gitu, karena dia langsung otomatis berada di cloudnya Google atau berada lebih tepatnya di OneDrive kita. Nah, pertama kita kasih judul dulu seperti biasa, latihan Google Sheet. Oke. Nah, kita misalnya kasih contoh deh, misalnya mahasiswa, ID siswa, nilai, status. Oke. Nah, nomor misalnya nomor 1, 2, 3 gitu ya. Nah, status deh. Nah, misalnya namanya nomor 1 Cok, 2 Ted, 3 si Ujang. Oke, ID-nya kita bikin misalnya si Ucok 1, 2, 3, 4, 5, si Butet 2, 3, 4, 6, yang 3, 4, 5. Kita belajar yang sederhana, nanti untuk yang lebih mendalam tentang rumus-rumus Google Sheet ini akan dibahas tersendiri ya ke video yang akan datang. Karena kalau dibahas di sini menurut saya pribadi sih kurang tepat, karena kita belajar dulu ini yang dari awal. Ini untuk bagi pemula. Yang sudah advance kita akan buat video tersendiri. Contoh yang ini kita bikin nilainya misalnya 100, ini 55, ini oke. Sini kita pakai rumusnya Google, rumusnya Excel. Misalnya kalau dia nilainya lebih dari 70, dia akan lulus, lainnya tidak lulus. Nah, kalau kita coba ya rumusnya, fungsi if di Excel apakah bisa dipakai di Google Sheet. If, oke, tekan tombol tab. Perhatikan di sini. Logical expression, value if true, value if false. Sepertinya mirip ya dengan Excel ya. Jadi jika nilai ini lebih besar dari 70, maka kasih koma, perhatikan koma. Nilainya kalau benar apa? Berarti lulus. Kalau tidak lulus. Oke, tinggal di oke. Wah, kenapa error? Nah, dia tidak ada tanda
kutip. Perhatikan, ini lulus ya. Karena apa? Nilainya tadi di atas 70. Nah, kalau kita tarik ke bawah misalnya, otomatis rumusnya akan ngikut sama seperti di Excel. Jadi langsung kelihatan nih, yang nggak lulus siapa? Butet. Kenapa? Nilainya cuma 55. Sementara target standar kelulusan di kelas sendiri harus 70. Karena dia harus lebih besar 70. Dia harus 71 minimal baru dinyatakan lulus. Contoh, kita buat nomor 4 misalnya namanya Neng. Nomornya 45678. Nilainya kita bikin 70. Kira-kira lulus atau tidak ya? Tidak lulus. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil dari 70, lebih kecil dari 71. Karena apa? Dia harus lebih besar dari 70 loh, berarti dia minimal 71. 5 misalnya. Kita bikin namanya Nona. Dan nomornya 56789. Ternyata nilainya itu nilai rata-ratanya itu mepet 70,1. Kira-kira lulus nggak ya? Lulus. Karena apa? Dia lebih besar dari 70. Bedanya cuma 0,1. Kalau misalnya kita buat 6 itu misalnya mengantisipasi nama, kita coba namanya 6, nomor ID-nya 67890, kita buat dia 1. Udah otomatis lulus nggak nih? Oke, itu satu contoh. Yang kedua, misalnya kita kalau untuk rumus seharusnya sih tidak ada perubahan, yang umum tidak ada perubahan ya. Contoh, buat mahasiswa baru nih, mahasiswa baru master. Kita bikin ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan total. Sini kita bikin rumusnya terus atau predikat. Nah, perhatikan, predikat akan mengambil dari nilai total. Total mengambil dari jumlah ulangan harian dibagi sampai ulangan umum dibagi 3. Nah, untuk predikat kita bisa isi duluan. If lagi kan tanda tab, if nanti total nilai siswanya si Uco ini misalnya lebih besar dari 75, berarti dinyatakan naik kelas. Sedangkan jika di bawah 75, mengulang di kelas yang sama. Perhatikan, secara default dia akan mengulang di kelas yang sama karena apa? Belum ada nilainya. Dia kan nilainya 75, sementara sini masih dianggap 0. Sekarang untuk total, kita masukkan rumusnya. Total itu rumusnya adalah yang ini, ulangan harian yang 1, ulangan harian 1 tambah ulangan harian kedua tambah ulangan umum dibagi 3. Kita bagi 3 ya.
Ini rumusnya, tinggal kita tarik saja ke bawah, juga tinggal kita tarik saja ke bawah. Sekarang kita isi ulangan. Ulangan harian pertama 65, ulangan harian kedua 75, ulangan harian ketiga 100. Wah, ternyata 80 rata-ratanya di atas 75, berarti dia naik kelas. Hebat si Uco. Oke, sekarang kita coba 100 ulangan harian yang kedua 80. Pas ulangan umum si Butet nggak belajar, akhirnya jeblok nilainya, dapat 4. Terus dilihat, ya dia tinggal kelas alias mengulang di kelas yang sama gitu. Kenapa? Nilai rata-ratanya di bawah 75. Nah, kita lihat nih si Ujang nih. Si Ujang anaknya biasa-biasa aja, 60, 65. Nah, pas ulangan umum dia dapat 80. Kira-kira naik nih? Coba. Wah, nggak naik ternyata. Ada temennya si Butet. Nah, sekarang si naik 80 sama 70. Wih, nilainya di atas rata-rata, berarti naik kelas. Sekarang 95. Ini si Nona ini kayaknya rajin belajar ini, jadi nilainya bagus. Wah, ini sudah pasti naik kelas karena dia 95. Terakhir si Bung ini gurunya lihat nilainya 8, 62. Terus pas di ini dia dapat bagus 85. Wah, naik kelas walaupun nilainya mepet 8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa formula-formula dasar di Excel yang udah biasa pakai Microsoft Excel itu juga bisa diimplementasikan di Google Sheet. Nah, setelah ini kita harus nyimpen nih. Wah, ini data udah simpan nih. Mau disimpan mana? Nggak perlu karena sudah tersimpan. Kita cukup tutup saja, maka sudah ada di Google Sheet kita. Itu latihan Google Sheet. Tinggal dibuka. Ini tadi masuk semua. Oke. Nah, yang kedua adalah kita coba nih, kita sudah punya data dari Excel, bisa nggak sih kita buka di Google Sheet? Nah, kita pilih New Google Sheet, kita pilih File, kita pilih Import. Kenapa import? Karena posisinya di laptop kita. Tinggal pilih Upload, ambil filenya, klik. Saya coba tes ada di sini. Mungkin lihat ini namanya testing file. Kita replace, oke. Yang ini kita replace, tinggal import datanya. Wah, ternyata ada, bisa diimpor loh. Nih, untuk membuktikannya bener nggak sih ini hasil impornya? Coba kita lihat di file aslinya. Aslinya ada di desktop testing. Perhatikan, tidak ada kekurangan apapun ya, baik dari sheet, kolom, row atau barisnya sama persis. Nah, kita akan coba yang tadi tuh huruf standar ya, bisa digunakan, bisa diganti hurufnya mau apa, teks misalnya mau ganti Arial aja. Terus kita mau warnain misalnya ya, kita mau warnain pink, bisa kita bold, bisa kita italic, bisa bisa dibesarkan angkanya 12 atau misalnya 16 aja bisa. Sudah selesai, nggak usah bingung, tinggal tutup saja, sudah tersimpan. Ya, sekian Google Sheet yang materi Google Sheet yang dasar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video yang akan datang. Kalaupun terlihat pada layar ada 2 Google Sheet, tapi kita hanya perlu 1 aja nih.
satu enggak, tinggal diklik namanya, ada gambar tong sampah, tinggal pilih remove. Nah, setelah di remove, apakah sudah hilang? Belum. Kita masuk ke tong sampah, karena kita baru buang ke tong sampah, tinggal kita pilih empty trash, artinya sampahnya dikosongin. Oke, maka sudah tidak ada lagi. Kita bisa lihat di Google Sheet. Paling demikian sekilas tentang Google Sheet untuk materi dasar Google Sheet bila dibandingkan dengan Microsoft Excel. Untuk materi advance-nya akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih.